Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Al-Manzumah Al-Haiyah karya Syekh Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala, di mana kita sudah sampai pada pembahasan terkait para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu Qutman thumma Utsmanu arjahu. Katakanlah bahwa sesungguhnya orang-orang terbaik setelah Muhammad adalah dua menterinya yang terdahulu, kemudian Utsman menurut pendapat yang lebih kuat, wa rabi'uhum khairul bariyah ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Yang keempat adalah makhluk terbaik setelah mereka, Ali yang selalu menebarkan kebaikan. Maka di sini ini menjelaskan tentang siapakah orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama itu telah bersepakat atau telah banyak menjelaskan bahwa orang-orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar. Yang dimaksud dengan dua menterinya yang terdahulu di bait ke-15 ini maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Abdullah di sini. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang lain. Ini yang sesuai dengan dalil-dalil. Ya, sesuai dengan dalil-dalil bahwa merekalah empat orang tersebut, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, inilah yang diantara yang terbaik atau yang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW dari kalangan umat beliau. Nah, ini sama seperti yang disebutkan misalkan oleh yakni para imam mazhab. Kalau kita misalkan melihat perkataan-perkataan mereka, ya, para imam, maka kita akan mendapati bahwa mereka juga mengatakan hal demikian. Tidak hanya penulis yang mengatakan hal ini, yang mengatakan poin ini, tapi para imam mazhab terutama, ya, karena kebetulan perkataan mereka yang banyak ditulis, ya, karena mereka adalah imam mazhab, gitu ya, panutan bagi ulama-ulama setelahnya dalam masalah fikih dan usul fikih dan istihad. Maka kita lihat misalkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau wafat tahun 150 Hijriah. Beliau berkata bahwa wa nuqirru bi anna afdhala hadhil ummah ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Kami menetapkan bahwa umat yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ketika, sekali lagi anak ingatkan bahwa ketika kita mendengarkan atau membaca, memahami perkataan para imam, para generasi terdahulu yang soleh, ini membuat kita semakin semakin memahami bahwa ini adalah bukan akidah yang baru. Sekali lagi, ini bukan akidah yang diajarkan, yang baru diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bukan akidah yang baru diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akan tetapi ini adalah akidah yang diajarkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kemudian kita lihat misalkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang lain. Beliau berkata, afdhalun nasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali.
Yang tidak meyakini seperti ini Syiah Rafidhah. Syiah secara umum, mereka meyakini Ali yang lebih utama. Tapi kita lihat perkataan Al-Imam Abu Hanifah, "Tsumma nakufu an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi dzikrin jamil." Ya. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kemudian setelah itu, setelah kita memahami 4 orang yang terbaik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian kita tidak berbicara tentang para sahabat Nabi seluruhnya kecuali dengan menyebutkan perkataan yang baik. Jadi ini menunjukkan apa? Ini akidah yang diajarkan oleh para ulama. Tidak boleh kita mencela para sahabat, tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka, tidak boleh kita menyebutkan keburukan mereka, mencela mereka, tidak boleh. Bahkan kita harus memuji mereka. Ya, ini akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan cinta kita kepada para sahabat itu sebagai bagian dari ibadah. Ya, ini maksudnya adalah ini bagian dari ibadah. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di perkataan para ulama yang lain insyaallah taala. Kita nanti di sini di hari ini kita akan fokus pada perkataan imam mazhab yang 4. Kalau kemarin Anda banyak menyebutkan Imam Ahmad, betul tidak? Kita nanti akan menyebutkan perkataan-perkataan 3 imam yang lain dalam materi yang telah kita jelaskan hari kemarin, ya, supaya tidak ada kesan bahwa kita cuma mengikuti Imam Ahmad, dan supaya tidak ada kesan bahwa 3 imam mazhab yang lain perkataannya tidak seperti Imam mazhab. Jadinya perkataannya tidak seperti Imam Ahmad. Jadinya yang kita sebutkan cuma Imam Ahmad. Tapi tidak, 3 imam mazhab yang lain akidahnya sama. Ini akidah yang tadi, yang kemarin telah kita jelaskan oleh penulis itu mengatakan di tempat yang lain, ini adalah akidah kami, akidah yang didapat dari guru-guru kami, akidah yang didapat dari para ulama sebelum kami, walaupun kami belum pernah ketemu, tapi kami dapat riwayat dari mereka, ini akidahnya sama semua. Betul? Ini akidahnya sama semua. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada kesan bahwa ini mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja, mengikuti Ibnu Taimiyah saja, mereka mengada-ngadakan akidah baru. Tidak demikian. Ini akidahnya bahkan sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya. Maka tadi kita sebutkan Al-Imam Abu Hanifah telah menyebutkan ini kita harus memuji para sahabat. Sebagaimana perkataan beliau yang lain, wala nadhkuru ahadan min sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi khair. Tidaklah kita menyebutkan salah seorang dari para sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Wala natabarra' min ahadin min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nuwali ahadan duna ahadin. Perkataan Abu Hanifah yang lain. Beliau berkata, kita tidak berlepas diri, tidak membenci dari sebagian sahabat seperti yang dilakukan oleh Syiah, seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Khawarij membenci Utsman, membenci Ali. Syiah mengagungkan Ali, membenci sebagian besar sahabat yang lain. Tidak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Kita tidak boleh membenci sebagian sahabat, kita juga tidak boleh berpihak pada sebagian sahabat kemudian tidak berpihak pada yang lain. Kayak tadi, Syiah berpihak pada Ali tapi membenci Abu Hurairah, membenci Aisyah, membenci Umar, membenci Abu Bakar. Atau Khawarij, ya, Khawarij suka dengan sahabat yang ini, tidak suka sama terutama yang jadi khalifah, Utsman, Ali, begitu ya. Kalau sama Umar mereka nggak berani. Kalau sama Umar mereka nggak berani. Jadi ini kita lihat akidahnya Abu Hanifah, lagi-lagi kita sebutkan. Kemudian kita sebutkan lagi perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang kemarin telah kita jelaskan, ini perkataannya Imam Ahmad juga. Imam Abu Hanifah berkata, maqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan wahidah khairun min amali ahadina jami'a umurihi wa intala. Posisi mereka, derajat mereka, yaitu seorang sahabat, ketika mereka pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar saja, ini lebih baik daripada amalan kita ketika kita mengerjakan seluruh amalan di seluruh umur kita, walaupun umur kita panjang sekali, masih lebih baik kebersamaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar. Ini berbeda keberkahannya. Ini berbeda
keilmuannya berbeda sekali. Mereka bisa melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama, ini kita yang bicara, kita sedang membahas perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau sangat memuliakan para sahabat. Ya, maka tidak boleh kemudian kita mencela para sahabat, kemudian menyebut para sahabat itu adalah, ada sebagian speakers, lagi-lagi kita nyebut kata speakers, betul tidak? Menyebut sahabat itu sebagai apa? Pokemon hadis, semacam itu. Kata-kata yang tidak pantas untuk sahabat di kajiannya. Coba. Habis itu ya tentunya minta maaf karena banyak setelah orang, antum ngapain mengucapkan kalimat seperti ini? Speakers dari US. Ya, jadi ini tidak boleh seperti ini. Ini bertentangan. Imam mazhab saja, para mujtahid mutlak sangat memuliakan para sahabat. Betul? Siapa kita? Kalau kemudian kita malah mencela atau menyebutkan mereka dengan istilah-istilah yang buruk atau istilah-istilah yang itu bernada mengejek misalkan, atau tidak pantas, tidak boleh seperti ini. Kemudian bagaimana dengan perkataan Imam Malik? Nah, sekarang habis Imam Abu Hanifah kita bahas Imam Malik. Ini waktu terbatas ya. Kita tidak bisa menyebutkan banyak sekali perkataan dari generasi terdahulu di zaman itu atau di zaman sebelumnya, generasi tabi'in. Bahkan bisa jadi mungkin nama-nama tabi'in yang kalau kita bahas perkataan tabi'in tersebut itu saja baru antum dengar. Oh, ada ulama bernama itu. Ya, karena kita tidak mengenal banyak para ulama tabi'in misalkan. Nah, ini PR tersendiri ini. Nanti next daurah berikutnya insyaallah kita berkenalan dengan para tabi'in. Tapi maksud ana adalah kita fokus pada imam mazhab karena itu mereka dikenal gitu ya. Jadi untuk ini sebagai sampel saja, sebagai representasi dari perkataan para ulama generasi terdahulu di 3 generasi awal. Apa yang mereka katakan tentang akidah. Taib. Jadi anggap ini sebagai data. Kita bicara ilmu harus ada data, kemudian analisa, betul tidak? Kalau cuma analisa nggak ada data, analisa kita bisa aneh-aneh kemana-mana, tidak terkontrol, betul? Bisa liar analisanya, tidak ada data yang menguatkan. Perkataan-perkataan, nukilan-nukilan seperti ini data. Jadi kalau di ilmu umum, ilmu dunia, ini data. Dari data ini kemudian kita menganalisa. Dari data ini kita kemudian membangun akidah kita. Jadi akidah kita dibangun di atas data, tidak di atas sekedar akal, sekedar logika. Ini tidak boleh. Maka Al-Imam Malik rahimahullah beliau berkata, "Man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu haqqun fi fa'il muslimin." Barang siapa yang mencela, merendahkan salah satu orang saja dari sahabat Nabi Muhammad SAW, atau di dalam hatinya ada kebencian kepada mereka atau salah seorang dari mereka, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan fai. Fai itu adalah harta yang didapatkan bukan dari semacam harta rampasan perang, tapi perang belum terjadi, perang tidak ada. Mereka menyerah begitu ya, maka harta yang didapatkan itu adalah fai. Kalau ada perang, maka itu namanya ghanimah. Itu bedanya fai dengan ghanimah. Jadi maksudnya tidak berhak mendapatkan fai, maksudnya adalah apa? Bukan lingkup kaum muslimin. Bukan lingkup kaum muslimin. Karena seharusnya kalau muslim dapat fai, ini enggak dapat fai. Apa berarti apa? Ini mereka itu menyimpang. Ya, tidak berhak mendapatkan fai. Kemudian kita lihat misalkan perkataan Imam Malik atau pengalaman ya, riwayat pengalamannya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya majelis tentunya. Majelis beliau tentunya terkenal, dikenal, banyak orang menuju ke majelis beliau. Ada salah seorang dari kalangan Alawiyin, yaitu orang-orang yang cenderung kepada Ali, berpihak kepada Ali, itu datang ke majelis beliau. Yang namanya datang ke majelis, maka disambut oleh Imam Malik, ya ini maksudnya adalah disapa begitu ya. Ketika orang tersebut menyapa Imam Malik, maka
yakni disapa balik oleh Imam Malik, begitu ya. Jadi kan ini muamalah yang dasar. Syekh Harith sudah selesai. Mana Syekh Teja? Sudah selesai juga. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Jadi ketika kedatangan tamu seperti itu di majelis begitu ya, maka disambut oleh Imam Malik. Maka kemudian ada salah seorang yang tidak suka hal ini. Yani ini akidahnya nggak benar, akidahnya nggak lurus. Maksudnya kita harus menjelaskan bahwa Imam Malik harus tahu akidah orang ini. Intinya begitulah ringkasnya. Maka kemudian orang tersebut bertanya kepada Imam Malik, dari kalangan Alawiyin tersebut bertanya kepada Imam Malik, man khairun nasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanya langsung seperti itu oleh orang tersebut, mengharapkan jawabannya Ali. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Abu Bakar. Tsumma man? Kemudian siapa kata orang tersebut? Tsumma Umar. Tsumma man? Kemudian siapa? Kemudian Imam Malik berkata, al-khalifah al-maqtul zulman Utsman. Khalifah yang dibunuh secara zalim yaitu Utsman. Ya, Umar juga dibunuh secara zalim. Kemudian orang tersebut berkata, wallahi la ujalisaka abadan. Wallahi la ujalisaka abadan. Demi Allah aku tidak akan datang ke majelismu sama sekali berikutnya, ke depannya. Kemudian kata Imam Malik, fal khiyaru ilai. Pilihan terserah, engkau bebas memilih, tidak masalah. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana jawaban Imam Malik terhadap orang tersebut itu menunjukkan bagaimana akidah beliau, yaitu urutan siapakah orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Bagaimana dengan perkataan Al-Imam Syafi'i? Sebentar, Imam Malik wafatnya tahun berapa? Belum kita bahas tadi. 179 Hijriah. 179 Hijriah. Sekarang Al-Imam Syafi'i, beliau wafat tahun 241 Hijriah. Salah, betul tidak? 204 Hijriah. 241 itu adalah Imam Ahmad. Yang wafat tahun 241 itu Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Baik. Al-Imam Syafi'i berkata tentang sahabat, asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an wat Taurah wal Injil. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadl ma laysa li ahadin ba'dahum. Farahimahumullah wa hanna'ahum bima atahum min dzalika bibuli a'la manazil siddiqin wa syuhada was salihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an, di Taurat, di Injil. Disebutkan oleh Imam Syafi'i demikian. Mungkin ada kabar di Taurat dan Injil yang juga memuji. Bahkan akan ada nabi terakhir yang kemudian memiliki sahabat yang terpuji begitu ya. Dan ini sudah dijelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan sahabat yang ini tidak dimiliki oleh generasi setelahnya, termasuk generasinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri menjelaskan demikian. Farahimahumullah, maka semoga Allah merahmati mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mereka karunia yang besar atas apa yang Allah berikan kepada mereka berupa mencapai derajat siddiqin wa syuhada wa salihin. Fahum addau ilaina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah mereka adalah guru kita. Coba bayangkan, Al-Imam Syafi'i menganggap para sahabat itu guru beliau, gurunya guru beliau. Guru beliau tabi'in, gurunya tabi'in adalah sahabat. Ini berarti apa? Gurunya beliau. Ini bagaimana memuliakannya para sahabat, yakni memuliakan para sahabat, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, wa syahaduhu wal wahyu yanzilu alaihi. Mereka menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman wa khassan wa azman wa irsyadan. Maka para sahabat itu mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau, mana lafaz yang umum, mana lafaz yang khusus, mana lafaz yang azm yang ini tegas penunjukannya, mana yang irsyad sekedar memberikan isyarat saja. Wa arafu min sunnatihi ma arafna wa jahilna.
mereka mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW, apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Yakni mereka lebih berilmu daripada kita. Wahum fauqana fi kulli ilmin wastihadin. Mereka di atas kita dalam masalah ilmu, dalam masalah istihad. Coba bayangkan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mustahid mutlak, mengatakan para sahabat di atas kita dalam masalah ilmu, dalam masalah istihad, wa war'in wa aqlin, dalam masalah kewaraan, dalam masalah akal, wa amrin istadraka bihi alim wa istambata bihi wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina wallahu a'lam. Jadi juga mereka lebih baik dalam perkara-perkara yang mereka itu kemudian bisa pahami, mereka istimbat dari dalil-dalil. Itu mereka lebih baik dari seluruh sisi. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya ketika dalam masalah akidah khususnya, ketika para sahabat saja tidak berbicara lebih banyak daripada apa yang mereka bicarakan, ya sudah, kita jangan bicara lebih banyak daripada yang mereka bicarakan. Kita berhenti ketika mereka berhenti, nggak usah nambah-nambahi. Jangan seperti sebagian orang yang suka debat di YouTube, yang debat sama bulbul. Khalas, nggak usah lebih lanjut lagi. Mengatakan bahwa Allah punya sifat tangan. Kalau punya sifat tangan, berarti Allah punya anggota tubuh. Ini ketika sudah ada kata berarti, paham tidak? Ini sudah kelebihan. Nggak pernah ada disebutkan istilah anggota tubuh di Al-Quran, betul tidak? Di As-Sunnah, para sahabat nggak pernah menyebutkan istilah anggota tubuh. Kemudian para tabi'in, para tabi'in, ya, imam mazhab nggak ada menyebutkan kalau Allah punya sifat tangan, berarti Allah punya anggota tubuh dong. Ini nggak boleh seperti ini. Cukup berhenti sampai Allah punya sifat tangan, dengan sifat tangan yang tidak seperti tangan makhluk. Selesai. Mudah, betul tidak? Mudah. Ini bukan masalah yang antum harus nalar di situ. Ini masalah sami'na wa ata'na. Kalau Imam Syafi'i saja melihat para sahabat itu mereka tidak berbicara dalam masalah ini, padahal mereka para sahabat itu lebih bagus dalam masalah ilmu, dalam masalah istihad, dalam masalah kewaraan, dalam masalah akal. Imam Syafi'i yang mengatakan ini, maka siapa kita? Betul tidak? Nah ini makanya kita harus renungkan ini. Jangan sampai kemudian kita capek-capek belajar agama, belasan tahun, puluhan tahun, berdekade-dekade kita mempelajari agama, kemudian ternyata agama yang kita pelajari itu ternyata berbeda dengan agama yang diyakini oleh para imam mazhab, para tabi'in, para sahabat. Ini rugi, berbahaya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, pemikiran mereka, para sahabat, untuk kita ini, generasi kita ini, itu lebih terpuji dan lebih utama untuk dipegang daripada pemikiran kita untuk diri kita sendiri, kata Imam Syafi'i. Nasihatnya para sahabat kepada kita itu lebih baik daripada pemikiran kita sendiri untuk diri kita sendiri. Mana kira-kira yang maslahat untuk kita? Mereka lebih tahu apa yang bermaslahat untuk kita daripada kita sendiri mengetahui apa yang bermaslahat untuk diri kita sendiri. Coba bayangkan, Imam Syafi'i berkata demikian. Ini bukan orang sembarangan yang mengatakan demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang antum mengetahui bagaimana kontradiksinya orang-orang yang dalam masalah fikih, kita mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah jauh sekali. Imam Syafi'i pergi kemana, mereka pergi kemana. Rugi tidak kalau seperti ini? Rugi. Betul? Rugi. Coba direnungkan ini. Sebenarnya Imam Syafi'i sendiri membenci kalau berbicara masalah din, kemudian kita sudah disebutkan ayat dan hadis, kemudian kita masih belum yakin, kemudian perlu disebutkan perkataan ulama. Itu sebenarnya Imam Syafi'i itu nggak suka. Apa yang membuat antum tidak meyakini? Ini sudah ayat kalam Allah, hadis, sabda Nabi Muhammad SAW, harusnya kan sudah mencukupi. Betul tidak? Imam Syafi'i sebenarnya nggak suka itu. Tapi ya, beliau juga menyadari bahwa ini di zaman beliau sudah ada beberapa penyimpangan. Kalau tidak disebutkan bahwa ini pendapat ulama fulan, ini pendapat ulama fulan, orang mungkin tidak yakin, belum yakin. Nah, butuh keteguhan, butuh diyakinkan lagi dengan apa?
ini perkataannya sahabat, ini perkataannya tabi'in, ini perkataannya tabi'in, ini perkataannya imam mazhab. Nah, setelah itu baru semakin yakin. Ya, ini masuk dalam bab, ya sudah masuk dalam bab uzur, ya ini uzur karena sudah ada banyak syubhat sehingga dengar ayat, dengar hadis, orang ahlul bidah juga nyebut ayat, nyebut hadis, betul tidak? Jadi kita kayak kurang yakin gitu kalau misalkan sebagian orang mungkin merasa belum yakin kalau tidak disebutkan ini perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, maka ini uzur. Ini masuk dalam bab uzur. Kita membahas perkataan Imam Mazhab dalam masalah ini dan perkataan imam-imam yang lain di hari kemarin ya. Ini sebenarnya bab uzur, masuk dalam bab uzur. Harusnya ayat dan hadis sudah mencukupi. Akan tetapi, kita butuh bimbingan para ulama, apalagi di zaman yang penuh fitan, betul tidak? Zaman yang penuh syubhat, banyak orang itu memelintir ayat, memelintir hadis, kita butuh perkataan para ulama untuk mengetahui mana pemahaman yang benar, betul tidak? Mana pemahaman yang benar terhadap ayat dan hadis tersebut. Jadi kalau mereka itu banyak berbicara masalah agama dengan logika kayak tadi, kalau gini maka berarti, ini kan logika, sekedar logika. Maka kita katakan, ya sudah, kita sodorkan data. Ini datanya. Ya, ini datanya. Makanya mereka tidak akan berani membahas seperti ini. Membahas perkataannya Imam Abu Hanifah dalam masalah akidah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Exactly yang kita bahas seperti ini, mereka nggak akan mau. Kenapa? Karena mereka nanti bakal lebih susah lagi mau dipelintir gimana ini. Perkataan yang banyak ini, yang jelas ini, nggak bisa lagi dipelintir. Susah, pusing, stres. Jadi mereka tidak akan mau. Ya, mungkin kalau ada perkataan yang itu ambigu, nanti kita bahas. Ada beberapa perkataan yang ambigu dari Al-Imam Abu Hanifah. Ada ambigu masalah ilmu kalam. Wah, itu dieksploitasi. Padahal ada perkataan Abu Hanifah yang lain yang jelas membenci ilmu kalam, tidak pernah dibahas oleh mereka. Kelas, ini tutup, gak usah dibahas. Yang bisa dieksploitasi, yang masih ambigu, kita bahas. Ini kan berarti apa? Tidak objektif, tidak ilmiah dalam membahas permasalahan. Baik. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata bahwa yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Sama seperti dua imam mazhab sebelumnya. Sama. Afdalun nasi, ya, di perkataan Imam Syafi'i yang lain, afdalun nasi ba'da Rasulillah SAW, Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Kemudian perkataan Imam Ahmad, bagaimana perkataan Imam Ahmad tentang para sahabat? Sebelumnya Imam Ahmad ini wafat tahun berapa? 200 ada yang jawab seperti itu. 200 pokoknya 200-an lah. 241 Hijriah. Nah, terkadang kita harus serius, terkadang kita sedikit harus ada bercandanya sedikit ya, supaya antum tidak ngantuk. Tapi masih pagi, betul tidak? Masih segar, betul tidak? Yang ngantuk lari 20 kali kayak Syekh Harith sama Syekh Teja tadi, betul tidak? Supaya darah lancar ke otak. Baik. Nanti kita lari bareng. Mana Syekh Harith? Mana enggak ada dia? Kita lari bareng, tanding futsal sekaligus. Dulu Anda sama santri tanding bulu tangkis, betul tidak? Tentunya Anda selalu menang. Kalau misalkan melenceng kemana, peraturannya diubah, betul tidak? Peraturan nomor 1. Baik. Al-Imam Ahmad berkata, wa minas sunnah dzikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajmain. Di antara sunnah adalah menyebutkan kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dari mereka. Wal kaffi an dzikri masawiihim, dan tidak menyebutkan kejelekan atau keburukan mereka. Wal khilafil ladzi syajara bainahum, tidak menyebutkan khilaf yang ada di antara mereka. Seperti permasalahan antara Ali, Aisyah, Muawiyah, ya, di zaman-zaman kekhilafahan Ali. Itu mereka masing-masing dari para sahabat itu adalah beristihad. Dan yang namanya beristihad, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala.
Jadi mereka itu posisinya adalah mereka itu beristihad, kemudian mereka bertindak sesuai dengan istihad mereka. Nah, jadi kalau kemudian itu digunakan untuk mencela mereka, memframing bahwa wah ini keburukan, ada perselisihan, ada apa dan seterusnya, ini tidak boleh. Ini Imam Ahmad berkata demikian. Faman sabba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahda minhum fa huwa mubtadi'. Antum melihat kalau kita sampai perkataan Imam Ahmad itu lebih detail, betul tidak? Karena beliau generasinya lebih muda daripada tiga imam mazhab yang lain dan penyimpangan lebih banyak, jadi butuh pendetailan yang lebih banyak. Ini fenomena yang akan kita temui di banyak masalah akidah. Perkataan Imam Ahmad itu lebih detail daripada tiga imam mazhab sebelumnya, tapi akidah mereka sama. Jadi didetailkan, dijelaskan, ditegaskan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang mencela sahabat Rasulullah SAW atau satu saja dari sahabat, mencela satu saja dari sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah ahli bid'ah. Itu kan dipertegas oleh Imam Ahmad. Dipertegas. Kalau sebelumnya kan jangan mencela mereka, cuma jangan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, jangan mencela mereka, sebutkan kebaikan mereka. Imam Ahmad selangkah lebih detail. Barang siapa yang mencela mereka, ahlu bid'ah. Kayak gini. Antum dapat nuansanya? Paham sekarang perbedaan antara perkataan imam mazhab ini? Itu diantara gambarannya, gitu ya. Rafidi khabith, ditambahin lagi. Dia adalah ahlu bid'ah, dia adalah seorang Syiah Rafidi khabith, orang yang buruk. Mujlif, orang yang buruk. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan bal jaham sunnah, bal hubbuhum sunnah. Afwan, bukan jaham tapi hubbuhum. Bal hubbuhum sunnah wa du'a lahum qurbah wal iktida'u bihim wasilah wal akhdhu bi atharihim fadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan dari orang yang mencela sahabat, akan tetapi justru kalau kita mencintai mereka, inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mendoakan mereka itu adalah kurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni ibadah. Waliktida'u bihim wasilah, meneladankan mereka, menjadikan mereka teladan, itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil jejak mereka, riwayat mereka, yang dimaksud jejak ini maksud riwayat, mengambil riwayat mereka itu adalah keutamaan. Ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Tsumma ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal arba'ah khairun nas wa la yajuzu li ahadin ay yadhkura shay'an min masawihim wa la yad'anu ala ahadin minhum bi aibin wa la bi naqsin, faman fa'ala dzalika faqad wajaba 'ala sultan ta'dibuhu wa 'uqubatuhu laisa lahu ay ya'fu anhu." Kemudian para sahabat Rasulullah SAW setelah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, merekalah orang-orang terbaik. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain ini lebih baik daripada generasi setelahnya. Tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan keburukan mereka, tidak boleh mencela mereka, menyebutkan aib atau kekurangan mereka. Barang siapa yang melakukannya, wajib bagi sultan, penguasa, untuk menertibkan orang ini, menghukum orang ini, tidak boleh memaafkannya. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, wa antashhada lil asharah annahum fil jannah, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ya, wa man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidna lahu bil jannah. Jadi kita harus bersaksi bahwa 10 sahabat yang dijanjikan surga, mereka beneran masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Karena itu disebutkan di hadis, mereka di surga. Kita harus mengimani hadis tersebut. Kemudian orang-orang lainnya, para sahabat lainnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW mereka masuk surga, kita harus meyakini bahwa mereka juga masuk surga. Bilal, ya, suara sendalnya di surga. Ukasah di surga. Sahabat-sahabat lain ada selain 10 tersebut yang disebutkan di hadis lain, yang itu bahwa mereka itu yakni masuk surga. Maka kita katakan mereka adalah penghuni surga. Kemudian ketika ditanya tentang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, jawabannya sama, Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali.
Kemudian ketika ada orang yang berkata bahwa inna Aliyan laisa bi khalifah, sesungguhnya Ali itu bukan khalifah, ini dari kalangan Khawarij mengatakan Ali bukan khalifah, Utsman juga bukan khalifah. Maka kemudian Imam Ahmad berkata, hadza qaulu su'in radi, ini adalah perkataan yang tercela. Ini perkataan yang tidak terpuji, yang buruk. Nah, ini perkataan Imam Ahmad. Wa man lam yusbitul khilafah li Ali fa huwa adallu min himari ahli. Kata Imam Ahmad juga, barang siapa yang tidak menetapkan khilafah untuk Ali dari kalangan Khawarij maksudnya, maka dia itu lebih menyimpang daripada keledai keluarganya. Keledai peliharaan keluarganya ini lebih mendapatkan hidayah daripada orang ini ketika tidak menetapkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga berkata, man lam yurabbi Ali bin Abi Thalib al-khilafah fala tukallimuhu wa la tunakihuhu. Barang siapa yang tidak meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat, maka jangan bicara kepada dia, jangan menikahi dia. Ini bentuk boikot kepada orang yang meyakini akidah menyimpang ini, tidak mengakui kekhilafahan Ali. Baik. Jadi kita lihat ini perkataan para imam tentang masalah sahabat, ya, itu semuanya mereka sama. Kita baca seterusnya, ya. Perkataan Abu Bakar, matan, balik lagi ke matan. Wa innahum warahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi fil khuldi tasrahu. Sesungguhnya mereka dan sejumlah orang tidak ada keraguan tentang mereka bahwa mereka berada kekal di surga Firdaus. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talha wa Amir Fihrin wa Amiru Fihrin. Ini adalah, maksudnya adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Amir Fihrin, Amiru Fihrin. Karena beliau Abu Ubaidah itu nanti nasabnya itu berujung kepada Fihr, bertemu dengan Rasulullah SAW di Fihr. Jadi Amiru Fihrin maksudnya Amir dari kalangan Fihr. Wa Zubair al-Mumaddahu, dan Az-Zubair yang terpuji. Ini menyebutkan 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kaidahnya adalah kalau orang tersebut disebutkan di dalil masuk surga, maka kita yakini orang tersebut masuk surga. Seperti 10 sahabat ini, betul tidak? Atau seperti sahabat yang lain, seperti Bilal, seperti Uqashah. Kemudian kalau ada orang yang disebutkan di dalil masuk neraka, kita yakini bahwa dia penghuni neraka, betul? Contohnya siapa? Abu Lahab. Contoh lain, Abu Jahal. Contoh lain, Fir'aun. Dan disebutkan secara nama, ya, di dalil. Nah, ini kita harus yakini mereka penghuni neraka. Tetapi orang-orang lainnya yang tidak ada di dalil, maka tidak boleh kita menyebutkan. Misalkan ini ada seorang muslim meninggal dunia, kemudian kita mengatakan alhamdulillah ini masuk surga. Tidak boleh. Tidak boleh menjazm, menekankan orang ini masuk surga. Demikian pula orang kafir meninggal dunia, tidak boleh kita mengatakan rasakan neraka balasanmu sekarang, masuk neraka sana sekarang, dah mati, misalkan begitu, ya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Ini akidah yang dijelaskan dengan rinci oleh Imam Ahmad rahimahullah di kitab beliau Ushulus Sunnah. Alasannya adalah itu perkara ghaib. Masuk surga, masuk neraka itu perkara ghaib. Yang kita tahu cuma perkara zahir. Oh, zahirnya orang ini muslim. Selama ini hidupnya dikenal sebagai kaum muslimin, ya, sholat ke masjid, ya, sedekah, puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita hukumi dia muslim karena di dunia ini kita hukumi sesuai dengan hukum zahirnya. Kita sholati, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin, begitu, ya. Nah, ini kewajiban kita, fardu kifayah terhadap saudara kita yang meninggal dunia. Tapi kalau mengatakan fulan, masya Allah sudah meninggal dunia, alhamdulillah fulan sekarang sudah di surga, tidak boleh. Tidak boleh. Karena seseorang tidak tahu apa amalan terakhir dari orang ini. Ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang itu selama hidupnya mengerjakan amalan-amalan surga, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada seorang dari kalian yang mengamalkan amalan penghuni surga, yakni muslim awalnya, sampai jarak antara dia dengan surga itu adalah satu hasta saja, yakni sudah hampir meninggal dunia. Kemudian dia mengerjakan amalan penghuni neraka, yakni kufur.
murtad, kemudian dia meninggal dunia sehingga dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni neraka selama ini hidupnya kafir ketika di dunia, sampai jarak antara dia dengan neraka itu adalah satu hasta saja, sampai dia hampir meninggal dunia. Kemudian dia masuk Islam, mengerjakan amalan penghuni surga, yakni masuk Islam, mentauhidkan Allah, ucapkan kalimat syahadat, kemudian meninggal dunia, dia masuk surga. Bahkan ada kisahnya di hadis, seorang anak laki-laki Yahudi yang sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ini sudah mau sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW mengajaknya mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Bapaknya anak Yahudi ini, bapaknya berarti Yahudi juga, bapaknya sendiri mengatakan, ikuti Abul Qasim, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang anak Yahudi ini mengucapkan kalimat syahadat, habis itu nggak lama kemudian meninggal dunia. Nah, ini kata para ulama, ini contohnya. Udah jaraknya dengan neraka tinggal satu hasta saja. Kemudian habis itu dia masuk Islam. Jadi bisa jadi ada orang kafir selama ini hidupnya kafir, tapi mungkin dia belajar Islam selama ini diam-diam, dia masih ragu-ragu, makin lama makin yakin, makin lama makin yakin, tapi dia belum masuk Islam. Ketika dia merasa, waduh ini sudah mau sakaratul maut, di dalam kesendiriannya misalkan, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah tidak butuh bibir bergerak, cukup dengan lidah yang bergerak, la ilaha illallah, bisa begitu tanpa bibir bergerak. Jadi mungkin orang ketika ini sudah lemas sekali, orang tidak tahu dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia mengucapkannya sebelum nyawa di kerongkongannya, jadi keislamannya sah, kemudian meninggal dunia. Kita tidak tahu kondisi akhir dari seseorang, betul tidak? Selama ini dia orang kafir, zahirnya kafir, ya sudah, tidak disolati, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, nggak dimandikan oleh kaum muslimin, halas. Secara zahirnya kita di hukum dunia dihukumi orang kafir, tapi bagaimana kondisi realnya orang ini, Allah yang lebih mengetahui, itu peradilannya di akhirat. Makanya kita jangan mendahului si fulan udah masuk neraka sekarang. Nggak boleh. Betul? Tidak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah mendoakan kaum muslimin meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga diampuni oleh Allah, semoga masuk surga. Kalau mendoakan tidak masalah, bagus. Tapi kalau mengatakan fulan di surga sekarang, ini nggak boleh. Baik, ini akidah Ahlussunnah, dijelaskan di kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad dan kitab-kitab ulama yang lain. Wa Aisyah ummul mukminina wa khaluna Muawiyatun akrim bihi fahuwa muslihu. Aisyah ummul mukminin, Aisyah di sini maksudnya Aisyah ummul mukminin dan paman kita Muawiyah, muliakanlah beliau, sesungguhnya beliau adalah orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi ini adalah disebutkan secara khusus Aisyah dan Muawiyah karena mereka berdua banyak dicela. Aisyah banyak dicela. Siapa? Banyak dicela Syiah. Muawiyah juga banyak dicela Syiah, juga Khawarij juga, ya. Banyak dicela. Wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum binasrihim an zulmatin nari zuhzihu. Dan kaum Ansar dan Muhajirin yang hijrah dari negeri mereka mereka diberikan pertolongan, yaitu dengan dijauhkan dari kegelapan neraka. Ya, ini maksudnya adalah para sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kita wajib untuk mencintai mereka. Ya. Dan mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya, bagi orang-orang fakir muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka, dari harta mereka, mereka mengharapkan karunia dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah, dan mereka itu menolong agama Allah, menolong agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiq. Ya, yang amalannya sesuai dengan perkataannya, perkataannya sesuai dengan amalannya. Nah, ini kita lihat
pujian ya kepada muhajirin dan juga pujian kepada ansor. Ya, di ayat banyak, di hadis juga banyak. Al muhajiruna wal ansor ba'duhum awliya'u ba'din fid dunya wal akhirah. Kaum muhajirin dan ansor itu adalah sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian yang lain di dunia dan di akhirat. Yang ini maksudnya adalah mereka itu sama-sama derajatnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil banyak sekali tentang masalah ini, akan tapi ana rasa ini sudah mencukupi ya. Sekarang kita lanjut. Wa man ba'dahum wattabi'una bihusni ma hadwahum qaulan wa fi'lan fa'aflahu. Dan orang-orang setelah mereka dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, yang mengikuti jejak mereka baik perkataan ataupun perbuatan, maka mereka beruntung. Jadi orang-orang dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, orang-orang dari kalangan generasi berikutnya sampai generasi sekarang ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti para sahabat. Ya, karena mereka mengikuti sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat berarti, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini mencakup tabi'in, tabi'in, generasi setelah tabi'in, generasi setelahnya, sampai generasi sekarang, sampai generasi sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya adalah kalau orang-orang setelah mereka disebutkan dengan sifat, barang siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Nah, berarti apa? Kita harus berusaha untuk memiliki sifat itu. Ikuti para sahabat dengan baik. Tapi apakah kemudian kita yakin, wah, Anda sudah diridhoi Allah loh? Kita bisa katakan itu? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berharap Allah ridha kepada kita. Caranya gimana? Salah satu caranya ikuti sahabat dengan baik. Jadi kalau orang-orang yang mengikuti sahabat disebutkan dengan sifat walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun para sahabat disebutkan dengan nama, maksudnya mereka sendiri. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, disebutkan muhajirin ansar. Ini kan jelas siapa orang-orangnya, betul tidak? Siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah? Ini fulan. Jelas itu siapa? Siapakah yang kemudian menolong mereka di Madinah, yang memberikan mereka rumah mereka, sharing makanan mereka, sharing harta mereka? Ansar, fulan. Mereka ansar. Jelas siapa orangnya. Jelas siapa sahabat yang merupakan muhajirin, jelas siapa sahabat yang merupakan ansar. Nah, ketika generasi sahabat disebutkan orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin Allah ridha kepada sahabat, betul tidak? Tapi Allah ridha kepada kita enggak tahu secara pasti, tapi kita berharap sekali. Betul tidak? Berharap sekali. Itu bedanya. Paham ini? Itu bedanya. Jadi ini menunjukkan berarti apa? Kita yakin bahwa para sahabat mereka semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayat ini. Kita yakin ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Allah ridha kepada seluruh sahabat. Tapi apakah Allah ridha kepada generasi setelah mereka? Ya, khususnya kita sendiri misalkan, kita tidak tahu, tapi kita berharap sekali. Makanya kita berusaha dengan amalan kita, dengan mempelajari akidah yang lurus, kemudian mengamalkan ilmu-ilmu kita. Kemudian wa qul khairu qaulin fi sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu. Katakanlah perkataan yang terbaik tentang para sahabat seluruhnya, janganlah engkau melaknati, mencaci dan mencela. Sama seperti perkataan Imam Mazhab. Jangan lupa penulis ini wafatnya tahun berapa? 300 Hijriah. 316 Hijriah ya, 300. Ini kalau ada kuis seru kayaknya nih, betul tidak? Kalau ada ujian gitu seru sekali, betul tidak?
Nggak ada ujian ya, insya Allah ya. Baik, nggak ada ujian. Ujian yang sebenarnya adalah di kehidupan kita sehari-hari. Itu ujian yang sebenarnya, betul? Nah, jadi sama, lihat, katakanlah perkataan yang terbaik tentang para sahabat. Jangan engkau melaknati, mencaci dan mencela mereka. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim. Sesungguhnya wahyu yang jelas telah berbicara tentang keutamaan mereka. Wa fil fathi ayun fi sahabati tamdahu. Dan dalam surat Al-Fatah terdapat ayat yang memuji mereka. Ya, terdapat ayat yang memuji mereka. Nah, itu surat Al-Fatah ayat 21. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu sampai akhir ayat. Ini nanti direnungkan sendiri. Kita tidak ada waktu untuk membahas ayat ini secara keseluruhan. Kalau ayat ini ditafsirkan secara sesuai dengan yang seharusnya begitu ya, maka ini bisa bersesi-sesi karena banyak sekali kandungannya. Ya, kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sebelum kita lanjut, ada perkataan menarik tentang Imam Malik di sini terkait ayat ini. Yaitu ketika beliau itu ditanya oleh murid-murid beliau tentang seseorang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik membaca ayat ini. Habis itu sampai pada perkataan yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yaitu ini makna dari ayat ini ya. Ringkasnya adalah Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat itu keras terhadap orang kafir tapi penuh kasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau melihat mereka itu ruku, sujud, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan. Ya, sampai pada bagian kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqih. Mereka itu seperti tanaman yang menumbuhkan tunas. Perumpamaan untuk para sahabat itu seperti tanaman yang menumbuhkan tunas. Tunas ini kemudian tumbuh besar. Kemudian tumbuh besar di atas akarnya, batangnya begitu ya. Yu'jibu zurra'a, membuat orang-orang yang para petani, orang yang melihatnya itu menjadi takjub. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat orang-orang kafir itu marah. Imam Malik mengatakan ini para sahabat membuat mereka itu marah. Makanya kemudian mereka mencela para sahabat. Para sahabat itu membuat orang-orang kafir itu marah. Para sahabat itu membuat orang-orang kafir dan munafik dan ahlul bidah tidak bisa dengan mudah memasukkan akidah yang menyimpang ke dalam din. Kalau cuma ayat dan hadis bisa dipelintir, tapi kalau sudah dibarengi dengan perkataan sahabat, ini adalah pagar yang tidak bisa ditembus. Kalau ditambah dengan pemahaman sahabat, tafsirannya Abdullah bin Abbas, fatwa-fatwanya Umar, perkataan-perkataannya Abu Bakar, penjelasan-penjelasan Aisyah, penjelasan-penjelasan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, banyak sekali tentang ayat, tentang hadis. Ini pagar besar yang tidak bisa ditembus oleh ahlul bidah, terutama juga oleh orang kafir tentunya. Makanya mereka benci sekali kepada para sahabat. Karena ini pagar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sekedar sahabat meriwayatkan hadis, kita tahu hadis dari mana? Kita tahu hadis karena diriwayatkan oleh para sahabat. Sekedar mereka meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW saja, itu sudah bikin orang-orang yang punya penyakit di hatinya, punya ghil, itu tidak ridho. Mereka itu gemes sekali begitu ya. Ini tidak bisa kita memelintir ayat ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali dan seterusnya. Susah ini. Betul tidak? Susah. Jadi makanya Imam Malik mengatakan yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini tanaman ini dibuat tumbuh besar oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat orang yang melihatnya
jadi benci, membuat orang kafir yang melihatnya jadi benci. Mereka benci para sahabat. Nah sebaliknya kaum muslimin harus cinta para sahabat. Kenapa? Tadi mereka pagar yang menjaga din ini. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada permasalahan qadar. Kita sampai jam atau istirahat aja? Sampai jam 10 atau sampai 45? Sampai 45 aja ya? Atau tanggung? Kita bertanya seperti malah mengulur waktu itu. Wabil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu iqdid dini wad dinu afiyahu. Yakinlah tentang qadar yang ditetapkan, karena sesungguhnya ia adalah pilar dari ketetapan agama dan agama itu lapang. Nah, ini masuk permasalahan tentang qadar, rukun iman yang keenam. Di pembahasan juga yang di zaman itu, di zamannya penulis, sudah sejak zamannya sahabat kita katakan, sudah mulai ada penyimpangan tentang qadar. Yang waktu itu kita bahas kemarin, Abdullah bin Umar ketika sudah sepuh, sahabat junior ketika sudah sepuh, sahabat senior sudah wafat, mereka menyaksikan sendiri pemahaman qadariyah yang baru muncul di Irak. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan ketika ada orang bertanya tentang, ada orang di Irak yang mengatakan bahwa perkara itu tidak ditakdirkan oleh Allah, apa pendapatmu? Maka Abdullah bin Umar berkata, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kabarkanlah kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu perkataannya. Ini sikap sahabat ketika melihat orang menyimpang. Bukan kemudian, oh ya Masya Allah, ini kan saudara kita juga. Betul tidak? Harus persatuan. Ini kalau persatuan seperti ini, persatuan kebun binatang yang akan terjadi. Anda setuju dengan perkataan itu? Tapi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, persatuan walaupun berbeda-beda tetapi berusaha bersatu, tidak mungkin bisa. Akidahnya berbeda-beda tapi tetap berusaha bersatu, tidak akan bisa. Baik, harus persatuan yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, masalah qadar kita jelaskan ringkas sebelum kita istirahat ya. Harus ada 4 hal yang harus kita yakini dalam masalah iman kepada qadar, supaya iman kita itu benar sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Ada 4 hal. 4 hal ini insya Allah kita akan bahas lebih lanjut nanti insya Allah. Yang pertama adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Fa innallaha kana bikulli syai'in aliman. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Ilmu Allah itu sempurna. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa semuanya yang terjadi di alam semesta ini dituliskan di Allahul Mahfuz. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Allah telah menulis ketetapan dari seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Yakni seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah. Allah memerintahkan al-qalam, pena, untuk menuliskan semua yang akan terjadi di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dituliskannya apa-apa yang keseluruhan yang terjadi di alam semesta di Lauhul Mahfuz ini adalah karena Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya Allah memerintahkan pena untuk tulis apa yang akan terjadi. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi itu. Makanya ditulis di situ. Bukan, jadi ini dalam rangka mengabarkan bahwa Allah Maha mengetahui. Fakta bahwa seluruh yang ada di alam semesta, kejadian-kejadian di alam semesta. Kita sekarang lagi duduk di sini, Anda duduk di situ, antum duduk di situ. Ini sudah tertulis sangat detail seperti itu di Lauhul Mahfuz. Menit segini, detik segini Anda mau bicara kalimat ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu dalam rangka mengabarkan, ikhbar, mengabarkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Bukan dalam rangka ijbar, bukan dalam rangka memaksa kita untuk melakukan sesuai dengan yang ditulis itu. Bedakan antara ini dengan itu. Kita tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan amalan yang kita lakukan. Kita diberikan pilihan, kita diberikan masyiah, kita memiliki masyiah.
Wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau itu berkehendak sesuatu kecuali setelah Allah mengkehendakinya. Di Al-Qur'an disebutkan bahwa kita punya sifat kehendak. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi dinisbatkan kehendak kepada kita. Kita punya kehendak. Kalau dalam bahasa filsafat, free will. Tapi jangan belajar filsafat. Ya. Alhamdulillah kalau bisa kabur keluar dari situ dan lepas dari semua syubhat-syubhatnya. Ana pernah belajar itu dan ana berikan nasihat, jangan belajar sama sekali. Lebih baik tidak melakukan sama sekali, tidak pernah belajar sama sekali daripada pernah belajar. Berbahaya. Ya, jadi nanti disebutkan Al-Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang pernah belajar ilmu kalam, habis itu beliau keluar. Ini keburukan. Nanti kita bahas. Tadi sampai mana? Jadi ini dalam rangka untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, bukan memaksa makhluknya untuk melakukan apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini berbeda sekali antara ini dengan itu, ya. Kemudian poin yang ketiga, kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi ini tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak kauniyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyyah. Nah, kehendak syar'iyyah itu maksudnya adalah apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Mentauhidkan Allah, salat, zakat, puasa, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, itu namanya iradah syar'iyyah. Sedangkan iradah kauniyah, apa yang Allah izinkan untuk terjadi walaupun bisa jadi Allah benci. Ya, contohnya misalkan gunung meletus, Allah izinkan untuk terjadi walaupun sebenarnya Allah membenci. Ada musibah yang menimpa kaum muslimin, tetapi Allah tetapkan itu, izinkan itu untuk terjadi, ujung-ujungnya dalam rangka untuk yakni memberikan pahala sabar bagi kaum muslimin, menguji orang yang tidak sabar, menguji orang kafir yang kemudian mencela Allah karena gunung meletus dan seterusnya. Itu berfungsi sebagai ujian dan berfungsi sebagai kafaroh dosa bagi kaum mukminin yang bersabar. Nah, ada hikmah di baliknya. Karena ada hikmah di baliknya, makanya Allah izinkan itu untuk terjadi. Tidak ada sesuatu yang Allah izinkan untuk terjadi yang merupakan keburukan, murni keburukan, gak ada kebaikannya sama sekali, gak ada hikmahnya, tidak ada. Seluruh yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya, yang itu merupakan kebaikan. Bahkan diciptakannya iblis, diciptakannya Fir'aun, diciptakannya Abu Jahal dan Abu Lahab, padahal mereka kekufuran. Kufurnya, ada yang bertanya, kenapa Allah mengizinkan Fir'aun untuk kufur? Kenapa Allah biarkan Abu Jahal untuk kufur? Kenapa? Ini pertanyaan banyak diucapkan oleh Nasoro. Mengapa God, Tuhan itu benci kepada mereka? Bukankah kita memiliki loving God, Tuhan yang mencintai? Ini syubhat mereka, syubhat dari Nasoro. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pilihan kepada iblis, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Fir'aun, pilihan. Mereka sendiri yang memilih jalan kekufuran itu. Ya memang mereka tidak bisa memilih itu kecuali diizinkan oleh Allah. Makanya setiap yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah tidak memaksa. Ya, jadi bedakan ini. Nah, para ulama mengatakan kalau kita sudah mulai bingung, udah mulai mikirnya kelebihan, stop di situ. Nanti kita bahas perkataannya Imam Mazhab yang mengatakan, Imam Mazhab cerdas-cerdas, betul tidak? Antum masih meragukan itu? Yang meragukan 20 kali keliling lapangan. Kita bicara Imam Mazhab ya. Diragukan kecerdasannya. Tapi berarti asupan darah ke otak harus dilancarkan kembali. Baik. Sampai mana tadi? Jadi Imam Mazhab sendiri nanti kita akan baca sendiri. Mereka berpesan kalau sudah pusing dalam masalah qadar, memikirkan ini gimana, stop. Itu bukan domain dari akal kita. Akal kita terbatas. Mereka itu cerdas, bagian dari kecerdasan mereka adalah mereka tahu kelemahan akal kita sendiri, kelemahan akal manusia. Itu cerdasnya akal itu di situ. Kalau nggak tahu kelemahan akal sendiri kemudian masih lanjut, nah ini itu bukan cerdas namanya. Kemudian yang keempat adalah
yang harus kita imani tentang qadar, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatannya makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi amalannya makhluk itu juga makhluk. Bukan diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Ada pemahaman ini di zamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari difitnah, meyakini bahwa amalannya makhluk itu ciptaannya makhluk. Berarti setiap dari kita itu pencipta, berarti menciptakan amalan kita sendiri. Tidak, amalan kita diciptakan oleh Allah. Amalan kita itu makhluk juga, tapi kita diberikan pilihan. Antum mau pilih yang mana? Contoh ini misalkan, ini ilustrasi saja. Makanan. Makanan ini dimasak siapa? Dimasak chef kita mana? Chef kita. Syekh Rohib mana Syekh? Tapi kita belum merasakan, belum tidak? Kita belum yakin bahwa beliau itu. Baik, mana tadi? Dibuat oleh beliau masakan-masakan ini. Taib, dibuat oleh beliau. Tapi kita dipersilahkan pilih yang ini atau pilih yang itu. Itu gambarannya. Amalan-amalan manusia itu diciptakan oleh Allah. Itu makhluk juga. Tapi kita diberikan pilihan. Antum mau tidur sekarang atau mau datang kajian? Atau mau baca sekarang atau antum mau lari pagi. Gitu ya. Kita bisa memilih, kita diberikan pilihan. Tapi ketika kita memilih sesuatu, kita berkehendak melakukan sesuatu, ini butuh izin Allah dulu. Kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun kita berkehendak, nggak akan terjadi itu. Ya, jadi ini adalah 4 poin tentang iman kepada qadar yang harus kita yakini. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya. Insya Allah ini selesai, tidak masalah. Santai saja antum. Ini sudah bait 24 ya. Beriman kepada hari akhir akan ada daurahnya sendiri nanti insya Allah. Jadi bait 25 dan 26, 27 itu nanti akan kita bahas secara ringkas saja. Penekanan kita di sini adalah terkait masalah akidah tentang nama dan sifat Allah dan tentang iman kepada qadar dan poin-poin berikutnya ya. Iman kepada hari akhir nanti insya Allah akan ada daurahnya sendiri. Karena itu butuh penjelasan yang panjang sendiri, betul tidak? Insya Allah kita akan bahas. Kita istirahat 20 menit saja. Antum setuju? Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Berarti jam 10 lewat 10 balik lagi insya Allah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.